Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan beberapa informasi mengenai jurusan terapi wicara. Karena jurusan ini masih belum banyak dikenal, mohon supaya teman-teman semua menyimak dengan baik. Selamat menonton. Jadi, terapi wicara adalah pemeriksaan dan pengobatan pada masalah komunikasi dan menelan. Ini dilakukan oleh ahli patologi wicara dan bahasa atau Speech and Language Pathologist or SLP yang sering disebut sebagai terapis wicara. Sedangkan terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai lulusan terapi wicara melalui peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan bab 2 pasal 2. Terapi wicara diakui sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan yang termasuk ke dalam tenaga keterapian fisik bersama-sama dengan fisioterapi dan okupasi terapi. Jadi, profesi terapis wicara itu sudah diakui loh oleh negara Indonesia. Nah, apa sih pelayanan terapi wicara itu dan nanti kerjanya di mana ya? Pelayanan terapi wicara adalah bentuk pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang perilaku komunikasi untuk meningkatkan dan memulihkan kemampuan perilaku komunikasi yang berhubungan dengan kemampuan-kemampuan bahasa, wicara, suara, irama kelancaran, dan problem menelan yang diakibatkan oleh adanya gangguan anatomis, fisiologi, psikologis, dan sosiologis. Berdasarkan PMK nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktek terapis wicara, pasal 13 ayat 1, terapis wicara yang memiliki SIKTW dapat melakukan pelayanan terapi wicara di fasilitas pelayanan kesehatan berupa puskesmas, klinik, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Oh iya, terapi wicara juga bisa loh bekerja di pusat rehabilitasi, pusat pelayanan lansia, dinas kesehatan provinsi, SLB, institusi seperti PAC, dan lembaga lainnya. Apa aja sih area yang ditangani oleh terapis wicara? Menurut ASHA, American Speech and Hearing Association, ada 8 area yang ditangani oleh seorang terapis wicara, yaitu yang pertama ada fluency atau kelancaran, yang kedua ada speech production atau produksi bicara, yang ketiga ada language atau bahasa, baik itu spoken and written language atau bahasa lisan dan bahasa tulisan, yang mencakup listening atau mendengar, processing atau pemrosesan, speaking atau berbicara, reading membaca, writing menulis, dan pragmatic. Yang keempat ada cognition atau kognisi, yang kelima voice atau suara, yang keenam ada resonance atau resonansi, yang ketujuh ada feeding and swallowing atau makan dan menelan, dan yang terakhir ada auditory rehabilitation atau rehabilitation. Contoh kasus dari salah satu 8 area yang ada di atas adalah Autism Spectrum Disorders atau yang lebih sering disingkat dengan ASD. Menurut DSM-5, salah satu kriteria diagnostik anak ASD yaitu mengalami defisit yang terus-menerus dalam komunikasi sosial dan interaksi sosial di berbagai konteks. Dan salah satu profesional yang terlibat dalam menangani problem ini adalah terapis wicara. Penelitian yang dilakukan Center for Disease Control and Prevention tahun 2013 menyatakan bahwa prevalensi autisme di dunia saat ini bersekitar 0,15 sampai 0,20%, termasuk Indonesia. Suatu penelitian memperkirakan adanya peningkatan jumlah anak autisme di Indonesia mencapai 6.900 anak per tahun. Jumlah terapis wicara yang ada di Indonesia saat ini tidak mencukupi bila dibandingkan banyaknya jumlah kasus yang harus ditangani. Jumlah terapis wicara yang ada saat ini di Indonesia berjumlah 353 terapis, membuktikan bahwa profesi ini masih langka loh. Mengingat rasio terapis wicara dan penduduk Indonesia adalah 1:623.500.
Dengan demikian, peluang bekerja baik di sektor negeri ataupun swasta sangat besar. Bayangkan, ini hanya satu kasus loh, belum disusul kasus-kasus lain teman-teman. Menyingkapi kondisi di atas, pada tahun 2006, Politeknik Kesehatan Surakarta di bawah Kementerian Kesehatan RI membuka program studi baru yaitu program D3 Terapi Wicara, yang dikelola oleh jurusan okupasi terapi Poltekkes Surakarta. Pada tahun 2009, program studi ini berubah menjadi jurusan terapi wicara. Lalu, pada tahun 2010, jurusan terapi wicara mendapatkan nilai akreditasi B dari Kementerian Kesehatan RI serta telah menghasilkan 152 terapis wicara. Di tahun akademik 2012-2013, jurusan terapi wicara Kementerian Kesehatan RI membuka program studi D4 terapi wicara di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Dengan diterbitkannya surat keputusan oleh Menteri Kesehatan RI, pendidikan D4 terapi wicara siap diselenggarakan di jurusan terapi wicara Poltekkes Surakarta. Kalau gitu, gimana ya caranya agar kita bisa menjadi seorang terapis wicara? Di Indonesia, ada loh 4 institusi yang menyediakan jurusan terapi wicara, yaitu Poltekkes Kemenkes Surakarta, Stikes Mercubakti Jaya Padang, Politeknik Al-Islam Bandung, dan Akademi Terapi Wicara Jakarta. Dan kampus kami, Poltekkes Kemenkes Surakarta, adalah satu-satunya institusi yang menyediakan prodi D4 terapi wicara yang langsung dinaungi oleh Kementerian Kesehatan loh. Kami juga dibimbing oleh dosen-dosen yang berpengalaman dan lulusan dari luar negeri. Fasilitas yang kami miliki juga lengkap loh teman-teman. So, gimana? Apakah kalian tertarik untuk bergabung bersama kami? Dan penasaran tentang ilmu terapi wicara? Kalau tertarik, langsung aja ya, klik link yang sudah tertera di description box atau ikuti langkah-langkah yang ada pada gambar ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman semua jadi lebih paham tentang jurusan terapi wicara. Sekian dan terima kasih.